mayoritas kabinet ya, Letkol Hedi juga ikut ya, jadi tidak bisa sih. Paling yang berada di Istana Presiden itu Robi ya, kucing kesayangan dari Bapak Presiden. Ya bukan teman saya yang bagian moles-moles. Nah, dekat dengan Istana Kepresidenan teman-teman, terdapat yang namanya Monas atau bisa disebut dengan Monumen Nasional ya, dibangun di masa pemerintahan presiden kita yang pertama, yaitu siapa teman-teman? Soekarno ya, dimana proses pembangunannya itu ya berbarengan dengan pembangunan Istiqlal. Tetapi Soekarno, presiden kita pertama, memilih menyelesaikan bangunan pertamanya yaitu Monumen Nasional karena beralasan ya, apabila nanti ganti presiden maka belum tentu program atau proyek Monumen Nasional ini akan dilanjutkan ya, yang mana dalam pembuatan Monas ini ya, penyumbang utama untuk puncak atau lidah apinya yang berada di puncak Monas itu adalah orang Aceh teman-teman ya. Jadi emas yang disumbang itu asli ya di bagian atas. Nah, kalau teman-teman ingin meminta 1 atau 2 kilo, monggo silakan naik ke Monas ya. Pulang-pulang nanti jadi gelang. Barangkali kalau teman-teman tertarik ya. Nah, dari Jakarta Pusat kita bergeser ke Dufan, yang mana Dufan ini masuk secara administrasi wilayah dari Jakarta Utara ya. Jakarta Utara terkenal dengan Tanjung Prioknya ya. Nah, kemarin yang sempat ramai anggota dewan dari Tanjung Priok siapa? Syahroni ya. Ya, Syahroni ya. Nah, itu penguasa Priok katanya gitu. Di area Dufan ini teman-teman ya, ini menggabungkan rekreasi dan juga hunian ya, yang mana ada akses untuk penghuni PIK ini ya, ini menjadi satu dengan Ancol teman-teman ya. Jadi kalau di Jakarta itu cari pantai ya, pantainya tidak seperti yang ada di sekitar mungkin Jepara ya. Kalau teman-teman Jepara kan pasirnya pasir warnanya apa teman-teman? Putih ya, asli ya. Nah, kalau di Ancol beberapa pantainya itu adalah menggunakan terpal ya. Jadi bawahnya terpal baru atasnya dikasih pasir putih gitu, karena yang semua yang asli itu adalah pasirnya berwarna hitam. Oke, jadi biar kelihatan putih ya, putih bersih. Itu bawahnya dikasih terpal terus dikasih pasir. Nah, nanti teman-teman juga ketika ingin bermain di pantai jangan dibayangkan seperti yang berada di Jepara. Walaupun sama-sama pantai bagian utara, kalau di Jepara ombaknya kenceng apa enggak teman-teman? Enggak ya, enggak begitu kenceng. Nah, kalau di sini nanti teman-teman paling ketemu ombaknya itu kayak ombak goyangan gitu ya. Karena air dari Jakarta ini mayoritas di pesisirnya sudah tercemar oleh limbah. Oke. Nah, kalau saat ini kita berada di area Mangga 2 Square. Nah, ini biasanya pecinta otomotif ini yang mau kulaan-kulaan barang-barang otomotif berada di Mangga 2 Nah tuh dilihat tuh sebelah kanan ya teman-teman ya, macetnya luar biasa sekali ya. Dan di Jakarta ya, yang membedakan Jakarta dan juga di Jepara, kalau Jepara kan kendaraan bebas melintas di semua jalan ya, tetapi kalau di Jakarta itu ada 2. Sebelah kanan ini adalah jalur khusus busway ya, atau bus Transjakarta. Tetapi banyak sekali kendaraan yang juga kepepet ya, kepepet
menggunakan akses dari busway juga, tetapi biasanya nanti akan ketilang ya. Nah, selain jalur khusus busway di Jakarta juga diberlakukan jalur ganjil genap ya teman-teman ya. Jadi misalnya hari ini diberlakukan kendaraan dengan plat nomor ganjil, maka untuk plat nomor yang genap itu dilarang melintas di beberapa jalanan ya yang menerapkan sistem ganjil genap, kecuali transportasi umum ya seperti yang kita kendarai, kita menggunakan bis ya. Jadi untuk bis ini bebas melintas ya, tidak ada larangan ganjil genapnya. Nah, selain kendaraan umum bis seperti ini, juga kendaraan listrik ya, karena di Jakarta banyak sekali orang sudah mulai berpindah yang semula menggunakan transportasi pribadi konvensional itu berubah berpindah menggunakan kendaraan listrik ya, yang mana kelebihan dari kendaraan listrik ini adalah bebas melintas ya, tidak terhalang oleh ganjil genap. Nah, jadi orang Jakarta itu mayoritas punya kendaraan tuh minim-minimnya 2 ya. Jadi ketika menerapkan plat ganjil, maka orang tersebut beraktivitas di hari tertentu menggunakan plat ganjil. Nah, ketika platnya sudah berganti genap, maka berpindah untuk plat genapnya. Dan alhamdulillah persiapan teman-teman semuanya, kita sudah sampai di area dari Jakarta Utara ya. Nah, kalau di Jepara bangunan yang paling tinggi apa teman-teman kalau boleh tahu? Apa ya? Apa? Yuk, bangunan tertinggi di Jepara apa teman-teman? Swalayan. Swalayan ya Bu. Nah, di sebelah kiri ini salah satu bangunan tertinggi yang ada di Jakarta ya. Nah, perumahan kalau di sini dibangunnya buatan ke kanan atau ke kiri ya. Oh iya, tetapi Rusunawa. wah, ini lebih berkelas Bu. Tepatnya adalah apartemen. Ya. Apartemen ya, jadi dibangunnya menuju ke atas ya. Tempat kumulannya. Itu apartemennya harganya mahal ya. Kurang dan lebih paling murah itu sekitar 550 juta. Itu cuma 1 kamar bro. Wow. 1 kamar. Nah, sekarang ya sudah beralih beberapa tempat yang pembangunan apartemen itu kayak di Jawa Tengah itu Semarang ya. Semarang sudah banyak sekali apartemen yang difungsikan sebagai tempat tinggal para mahasiswa, terutama di daerah Tembalang ini. Ada 2 apartemen dan konon katanya ini sedang dibangun hotel beserta apartemen plus dengan mall ya terbesar di Indonesia, yaitu Mall Pakuwono ya, yang dulu terkenal di Jogja, sekarang mulai berinvestasi di area Semarang. Nah, jadi dekat ya Semarang Jepara itu kan naik travel cepet. Nah, bangunannya tinggi-tinggi, tetapi bisa dilihat untuk kalinya, masya Allah ya. Ini dulu juga difungsikan untuk mandi, ya, mencuci dan lain sebagainya. Dengan kondisi air seperti tersebut, ya. Dan di Jakarta ini yang bikin bingung juga ketika pembangunan untuk jalan, Bu, gitu, Pak. Jadi kalau di Jakarta mau bangun atau pelebaran jalan itu pusing, bisanya adalah dibangun flyover. Jadi memanfaatkan lahan terbuka seperti kali tersebut ya, dibangun untuk akses jalur tol, Bapak dan Ibu. Jadi benar-benar memanfaatkan lahan, karena kalau tidak membangunnya di atas, maka biaya kos untuk pembebasan lahan tersebut sangat luar biasa. Nah, selain ada transportasi umum tadi seperti yang namanya Transjakarta atau busway, di Jakarta juga terdapat yang namanya MRT ya. MRT, terus yang terbarukan adalah kereta cepat ya, dari Jakarta menuju ke Bandung ya, pakai bus ya.
dapat dibentuk kurang lebih tidak lebih dari 1 jam ya, dari Jakarta sampai dengan Surabaya sampai Bandung ya, yang mana ini sedang dijajaki ya pembangunan kereta cepat dari Jakarta ya melanjutkan sampai ke Surabaya. Nah, kalau benar-benar dibangun wah luar biasa ya. Cepatnya kira-kira berapa jam? Karena kalau menggunakan kereta kurang lebih 6 sampai 8 jam. Oke, persiapan teman-teman semuanya, kita sudah sampai di Ancol ya. Ketemu apartemen lagi. Ya, apartemen ya. Nah, ini apartemen yang kemarin viral Bu, ada apa namanya? ART yang terjun dari lantai 16. Nah, ini apartemennya yang ramai. Karena tidak diizinkan keluar oleh majikannya, karena majikannya orang Chinese. Nah, ini mayoritas yang punya apartemen di sini memang orang-orang Chinese, terutama di PIK ya. Di PIK kemarin itu hampir keseluruhan yang mempunyai tempat yang bertempat tinggal di sana adalah orang Cina. Kayak caranya Dora setel musik dong, kayak nyetel musik